warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Mari sejenak kita bersyukur atas nikmat kehidupan. Semoga dengan bersyukur ini ditambahkan kepada kita nikmat kehidupan di atas kehidupan, yaitu kehidupan iman di atas kehidupan jasad dan badan. Salawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada pembahasan al-ba'tsu ba'dal maut. Setelah kita membahas tentang nikmat kubur dan adab kubur, kita lanjutkan dengan pembahasan kebangkitan dari kubur setelah kematian. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yasin ketika dibangkitkan orang kafir dari kubur, mereka mengatakan, ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka mengatakan, ya wailana, wahai celakanya kami, man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur. Hadza ma wa'adar rahman, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, wa sadaqal mursalun, benarlah yang disampaikan oleh para rasul. Para ulama telah sepakat, siapa yang mengingkari kebangkitan hari kiamat, dia kafir. Demikian juga yang ragu-ragu ada hari kiamat atau tidak. Ya, kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, gak apa-apa, gak masalah. Ini orang seperti ini kafir. Yang ragu-ragu ada hari kiamat atau tidak. Hati-hati dengan ucapan itu. Kita berbuat baik di dunia. Kalau ada hari kiamat, alhamdulillah. Kalau tidak ada, tidak masalah. Ini kafir, Pak. Ya, karena keyakinan tentang kebangkitan setelah kematian dan hari kiamat bahkan diyakini oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka meyakini lam tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan terkena api neraka karena kufur kepada Muhammad SAW ini kecuali beberapa hari saja. Ya, orang Nasrani meyakini bahwasanya Nabi Isa juru selamat yang akan menjamin keselamatan mereka di akhirat. Mereka meyakininya. Demikian juga orang-orang musyrikin Makkah. Mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka ini berhala-berhala ini adalah penyelamat-penyelamat kami di sisi Allah di hari kiamat kelak. Jadi orang musyrikin Makkah pun meyakini adanya hari kiamat. Namun keyakinan mereka tentang hari kiamat yang keliru, yang batil, yang dirubah oleh akidah yang mereka buat sendiri, ya,
Ini disebut dalam Al-Quran tidak beriman kepada hari akhir. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Taubah, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yadinuna dinal haq wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq minal ladina utul kitab. Qatilu, perangilah alladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Padahal ini Yahudi dan Nasrani. Apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Beriman adanya Allah. Namun karena keimanannya tentang Allah salah, ya, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Keyakinannya tentang Allah salah, disebut tidak beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada hari akhir. Apakah mereka tidak beriman pada hari akhir? Beriman, cuman dengan cara beriman yang salah, sehingga batil keimanannya kepada hari akhir, salah, dianggap tidak beriman kepada hari akhir. Makanya perlu kita tahu bagaimana tafsil beriman dengan hari akhir ini. Karena Rasul kita alaihi salatu wassalam adalah al-hasyir al-muqaffa, nabi terakhir, ya, tidak ada nabi setelahnya. Kata beliau, ana Ahmad, ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-hasyir, wa ana al-mahi, wa ana al-aqib. Namaku ada 5. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nama beliau ada 5. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga al-mahi, yamhullah biya syara'i, Allah menghapuskan syariat-syariat sebelumku dengan syariat yang aku bawa. Kemudian al-hasyir, aku adalah orang yang mengumpulkan, di mana seluruh manusia akan berkumpul di belakangku meminta kepada Allah disegerakan terjadinya pengadilan hari kiamat. Wa anal aqib falaysa ba'di nabi, dan aku adalah al-aqib, tidak ada nabi setelahku. Karena beliau adalah nabi terakhir, maka beliau terangkan dengan rinci hari kiamat itu. Ya, itu kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat kubro diterangkan dengan rinci, kiamat sugro yaitu kematian diterangkan dengan rinci juga. Ya, yang telah kita bahas tahapan-tahapannya. Dan dua-duanya telah ditetapkan oleh Allah. Kiamat sugro dan kiamat kubro tidak bisa diketahui oleh manusia. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat ada ajal. Yang telah ditetapkan bagi mereka ajal. Apabila telah datang ajalnya, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Makanya kita tidak takut mati, karena dia sebuah kepastian. Ajal adalah sebuah kepastian, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Makanya orang beriman selama hidup di dunia, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, gak takut, gak sedih terhadap apa yang sudah terjadi, tidak sedih terhadap apa yang akan dihadapi, tidak takut. Inilah kebahagiaan. Malaikat turun kepada mereka pun mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Ini nafsul mutmainnah, ini jiwa yang stabil, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini punya frekuensi tinggi, sehingga kalau misalkan sekarang ini virus corona masuk ke badannya dengan frekuensi tinggi, ini mati virus corona, Pak. Ya, frekuensi yang tinggi mematikan mereka. Kalau frekuensinya rendah karena takut, sedih, khawatir, ya, kemana-mana takut, ya, melakukan segala sesuatu takut, ini justru frekuensi rendah dan berbahaya. Makanya kita tetap mengambil sebab-sebab yang dihalalkan, namun hati kita tenang dengan keimanan. Kiamat kubro juga demikian, telah ditetapkan
Yas'alunaka anis-saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat di sisi Rabbku. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan wasuru haqqun. Trompet sangkakala hari kiamat benar-benar ada. Yanfukhu fihi Israfil alaihi salam. Malaikat Israfil meniupnya. Yang pertama kali fayamutul khalqu. Maka seluruh makhluk mati. Tiupan sangkakala yang pertama. Summa yanfukhu fihi ukhra. Kemudian meniup yang kedua. Fayakumuna li rabbil alamin. Maka mereka semua berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Lil hisabi wal qisas. Yang pertama untuk dihisab. Kemudian untuk kisos, balas membalas di antara mereka. Wasawabi wal iqab. Untuk diberi balasan kebaikan dan hukuman. Wal jannah wan nar. Untuk dimasukkan ke dalam surga dan ke dalam neraka. Wa yaridu alaihi al-ibad yaumal fasli wad din. Maka dihamparkanlah kepada hamba-hamba perbuatan mereka pada hari keputusan yaumaddin, maliki yaumiddin. Allah adalah malik, penguasa. Qiraah Hafs an Asim dengan mad malik, ya, tidak boleh dibaca malik. Malik yaumiddin. Allah penguasa hari din. Apa itu hari din? Hari pembalasan. Nah, ini beriman kepada hari kiamat sudah ada dalam surat Al-Fatihah, surat nomor 1. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan din? Apa mendustakan din ini? Mendustakan hari pembalasan. Tafsirnya bukan mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Wa yatawalla hisabahum binafsihi. Dan Allah sendiri yang menggelar, melaksanakan hisab mereka. La yuwalli dzalika ghairuhu azza wa jalla. Tidak ada yang memimpin acara penghisaban tersebut selain Dia azza wa jalla. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu tanpa dilaksanakan hari kiamat langsung masuk surga, masuk neraka. Allah taala tidak perlu menanyakan, sebenarnya tidak perlu menanyakan untuk apa umurmu, untuk apa jasadmu, dari mana hartamu, dan untuk apa kau belanjakan. Ya, dalam riwayat lain, untuk apa masa mudamu. Tapi Allah perlihatkan itu semua kepada makhluk agar mereka melihat bahwasannya siapa yang Allah masukkan surga, fadlun minhu wa ni'mah. Karena keutamaan dari Allah dan nikmat dari Allah. Siapa yang Allah masukkan neraka, adlun minhu wa hikmah. Karena keadilan dari Allah dan hikmah. Kalau mau diperlakukan adil, masuk neraka, Pak. Maka jangan minta keadilan hari kiamat, minta keutamaan dan rahmat Allah. Ya, di hari kiamat. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Keimanan dengan Allah itu fitri. Ada di jiwa setiap manusia beriman dengan Allah. Beriman dengan adanya hari kebangkitan juga fitri. Ada dalam fitrahnya manusia. Cuman manusia seringkali melawan fitrahnya karena dia hanya mau beriman dengan apa yang bisa dilihat oleh matanya. Sehingga banyak manusia menolak adanya Allah karena belum pernah melihat Allah. Banyak manusia menolak adanya hari kiamat karena belum melihat orang pulang
dari kematian atau belum melihat terjadi hari kiamat, belum mendengar, tapi di dalam hati nurani mereka tersimpan, ya, memori Allah telah tanamkan keimanan kepada Allah dan kepada hari kiamat. Akal yang sehat, akal yang cerdas pun akan menentukan demikian. Ya. Karena tidak mungkin manusia tidak memperoleh keadilan. Banyak manusia di dunia tidak mendapatkan keadilan. Apakah akan seperti itu selesai? Tentu tidak. Akan ada hari penghakiman. Ikhwani fil azani Allah wa iyyakum. Dalil-dalil tentang hari kiamat ini dan terjadinya kebangkitan jasad. Dibangkitkan jasad kita. Karena ruh kita tidak mengalami kemusnahan. Jiwa mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan mati, tapi ruh tidak musnah. Dia hanya berpindah. Makanya para ulama menjelaskan ada 3 komponen kita. Yang paling besar yaitu apa? Badan, ruh, nafas. Apa itu nafas? Jiwa. Jiwa adalah ruh yang masih berada dalam badan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap jiwa merasakan maut, tapi jiwa tidak mati. Dia merasakan mati, merasakan ruh keluar dari jasad, pindah ke alam barzakh yang telah kita bahas. Nah, kebangkitan di hari kiamat adalah ditiupkan sangkakala oleh Israfil, maka setiap ruh masuk ke dalam jasadnya masing-masing, dibangkitkan, dikubur di mana mereka dikuburkan. Makanya di sebagian riwayat disebutkan siapa yang dikuburkan di satu tempat, maka jasadnya terbuat dari unsur yang ada di tempat itu. Ya, kuburkannya ternyata di luar negeri, Ustaz. Bisa jadi. Karena apa? Orang makan makanan ini tidak hanya dari Indonesia kan. Ada kita makan kurma dari Mesir, dari Saudi, makan roti dari dan seterusnya. Nah, Al-Quranul Karim menjelaskan hari kiamat ini dengan beberapa metode. Yang pertama adalah dengan mengajak manusia memperhatikan penciptaan dirinya dan kebangkitan tanaman-tanaman setelah matinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat ke-5, ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'si, jika kalian ragu-ragu akan adanya kebangkitan, maka perhatikanlah. Fa inna khalaqnakum min turab, kami telah ciptakan kalian dari tanah. Tsumma min nutfah, kemudian dari air mani. Tsumma min alaqah, kemudian dari segumpal darah. Tsumma min mudghah, kemudian dari segumpal daging. Ini berdalil dengan penciptaan manusia sendiri. Engkau yang tadinya tidak ada, bisa Allah ciptakan jadi ada. Tadinya lam yakun syai'an madhkuro, sesuatu yang tidak bisa disebut namanya. Kalau atom itu masih bisa disebut namanya. Ini lebih kecil, belum bisa disebut namanya. Ya. Bahkan dari tidak ada, kemudian diciptakan minal adam ilal wujud. Allah yang menciptakan minal adam ilal wujud, dari tidak ada menjadi ada, tentu lebih mudah untuk membangkitkan dan menciptakan kembali minal wujud ilal wujud,
sudah ada kepada wujud yang baru. Linubayyina lakum, untuk kami jelaskan kepada kalian, wa nuqirru fil arhami ma nasya, dan kami tetapkan waktunya di rahim dengan waktu yang kami kehendaki. Dan ini juga pembuktian bahwa Allah benar-benar menciptakan kita, karena fase-fasenya setelah diteliti oleh para ahli persis seperti apa yang Allah sebutkan. Padahal itu di dalam rahim. Orang dulu tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam rahim. Orang sekarang bisa, dan ternyata yang ditemukan sekarang persis seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau yang berbicara bukan Rabbul Alamin, tidak mungkin bisa mengetahui hal tersebut. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, ajal. Ya, sampai ajalnya. Kalau belum ajal, seluruh manusia mau membunuh dia tidak bisa. Kalau sudah ajal, seluruh manusia mau menyelamatkan dia, tidak bisa. Tidak bisa. Orang paling kaya di dunia mengumpulkan seluruh dokter paling ahli di seluruh dunia untuk menyelamatkan dia, kalau sudah ajal tidak bisa. Tidak bisa. Ini orang paling dicari mau dibunuh, kalau belum ajal tidak bisa. Ya. Nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian dalam bentuk anak bayi. Tsumma litablughu asyuddakum, kemudian kalian sampai usia matang. Dalam banyak tafsir, usia matang 40 tahun. Wa minkum may yutawaffa, setelah itu di antara kalian ada yang wafat. Ya. Enggak lama, setelah 40 tahun wafat. Ya, 50, 60, umur umatku antara 60 sampai 70. Allah, Sa'id Ibnul Musayyib, ya, rahimahullah ta'ala, tabi'in, dikatakan oleh murid-muridnya, 40 tahun beliau tidak pernah mendengar azan kecuali sudah ada dalam masjid. 40 tahun tidak pernah dengar adzan kecuali sudah ada di dalam masjid. 40 tahun. Insyaallah. Ya, ini usia hakiki. Ya, usia yang dipakai untuk ibadah. Ada orang umurnya 70, usia hakikinya baru 10 tahun dia beribadah. Ya. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada masa yang tua, sebagaimana dia kecil dahulu. La ya'lamu min ba'di ilmin syai'a, dia tidak tahu apa-apa lagi. Ya. Keluar kita dari rahim ibu kita, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, lalu Allah ciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Di masa tua juga demikian. La ya'lamu min ba'di ilmin syai'a, tidak tahu setelah pernah mengetahui, ini tidak tahu apa-apa lagi. Ya. Wataral arda, kemudian dalil kedua, dalil pertama di dalam surat ini, di dalam ayat ini penciptaan kalian sendiri. Dalil kedua adalah wataral arda hamidah, kalian melihat bumi ini kering. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Ketika kami turunkan air dari langit, tiba-tiba dia bergerak dan tumbuh dan menumbuhkan dari setiap tumbuhan yang berpasangan yang indah. Ini dalil kedua, yaitu kita lihat di musim kemarau, lapangan bola itu, lapangan rumput kering, tinggal tulang-tulang dari rumput itu, tinggal tulang belulang, kering, berdebu, kering
kering lama, kemaraunya 8 bulan misalkan. Kering, betul-betul kering. Kayaknya udah mati semua ini, rumput ini. Begitu turun hujan, 2 hari turun hujan, besoknya langsung hijau. Ya kan? Besoknya langsung hidup semua rumput-rumput itu. Seperti itu kalian. Kalian di dalam kuburan tinggal tulang belulangnya, kering, hancur. Lalu Allah turunkan hujan, kalian tumbuh, hidup lagi. Makanya Rasulullah mengatakan, ya akan hancur dari badan anak Adam kecuali ajbud zanab. Kecuali ajbud zanab, ujung tulang ekor kalian. Wa minhu yurkab, wa minhu yurokkab, dari situlah akan dibentuk lagi tubuh manusia. Makanya orang barat yang nggak percaya dengan Al-Quran ingin membuktikan, nggak percaya hadis, ingin buktikan tulang ekor manusia dihancurkan, nggak bisa Pak, nggak bisa dihancurkan. Ya, dari situ dia akan dibangkitkan. Dzalika bi anna Allah wal haqqu wa annahu yuhyil mauta. Itu adalah karena Allah lah zat yang benar dan dia akan menghidupkan yang telah mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Wa anna sa'ata atiyatun, dan bahasanya hari kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan tentangnya. Wa anna Allah, dan bahasanya Allah ya ba'asu man fil kubur, Allah akan bangkitkan yang ada di kubur. Ya, ini yang pertama, yaitu mengajak manusia melihat penciptaan dirinya dan melihat manusia melihat kebangkitan tanaman-tanaman setelah kering kerontang dan turun padanya hujan. Yang kedua metode Al-Quran adalah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersumpah. Padahal Rasulullah orang yang paling jujur. Pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, beliau kumpulkan mereka. Lalu Rasulullah katakan, tahukah kalian jika aku katakan di belakang bukit ini ada pasukan yang mau menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Ma jarabna minka kadziban. Mereka mengatakan, kami tidak pernah menyaksikan engkau berdusta. Kami percaya. Maka Rasulullah setelah itu mengatakan, ketahuilah bahwasanya di belakang kalian nanti, ya, setelah kalian meninggal akan terjadi hari kiamat. Barulah berdiri Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, untuk inikah kau kumpulkan kami? Allah balas, tabbat yada Abi Lahab. Jadi pertama kali Rasulullah mendakwahkan tentang apa? Hari kiamat. Untuk selamat di hari kiamat, maka kalian harus bertauhid, meninggalkan peribadatan kepada berhala, ya, dan beribadah hanya kepada Allah. Nah, Rasulullah yang demikian dikenalnya sebagai seorang yang sangat jujur, diperintahkan bersumpah. Ya, Allah katakan, Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka mengira itu atau tidak mengira itu tetap terjadi. Sudah Allah putuskan. Ya. Qul bala wa rabbi. Katakan benar, pasti terjadi. Wa rabbi, demi Tuhanku, demi Allah. Ini Rasulullah diperintahkan, qul, ya, bala wa rabbi, pasti akan terjadi demi Allah. Rabb. La tub'atsun, kalian pasti akan dibangkitkan. Summa la tunabba'unna bima 'amiltum, kalian akan dikabarkan tentang balasan amal kalian. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah. Ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang sulit bagi Allah. Demikian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala alladziina kafaru la ta'tina sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib. Orang-orang kafir mengatakan tidak akan datang kepada kami, tidak akan terjadi as-sa'ah. Ini juga dalil yang tidak percaya hari kiamat kafir. Wa qala alladziina kafaru za'ama alladziina kafaru qul bala wa rabbi, katakan benar pasti demi Tuhanku, la ta'tiyannakum, pasti terjadi hari kiamat kepada kalian. Ini kedua disuruh apa? Bersumpah. Ya, wa yastanbi'unaka haqqun qul i wa rabbi innahu lahaq. Katakan i wa rabbi, sungguh benar demi Tuhanku. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, metode Al-Quran di dalam menceritakan tentang hari kiamat dan kewajiban beriman dengannya adalah memperlihatkan bagaimana dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Wallahu alam bagaimana nanti hakikat kejadiannya, tapi Allah sudah ceritakan itu. Jadi ahlul surga, ahlul jannah ternyata bisa mendatangi ahlul nar dan bisa berdialog dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan di antaranya di dalam surat As-Saffat, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun, sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, qala qailun minhum inni kana liqarin, seorang di antara mereka mengatakan, aku dahulu punya teman dekat, yaqulu wa innaka laminal musaddiqin, dan dia berkata kepadaku, apakah kau termasuk orang yang membenarkan, aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun, jika kita telah menjadi tanah kembali, menjadi tulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan? Qala hal antum muttaliun, dia mengatakan, apakah kalian sudah melihat sehingga kalian percaya? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, dia percaya, temannya tadi mempengaruhi untuk tidak percaya. Lalu fattala'a, akhirnya dia melihat temannya itu di hari kiamat, fara'ahu fi sawa'il jahim, ternyata dia sudah ada di dalam neraka jahim. Qala tallahi in kitta laturdin, dia berkata, demi Allah hampir-hampir engkau menyesatkan aku. Ya. Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf, ya, Al-A'raf yaitu tempat yang tinggi. Air
permainan saja. Serius dalam beragama dulu. Jadikan agamanya lahwan wala iba. Ngajinya nggak serius, ibadahnya nggak serius. Ya, ibadahnya nggak serius, tolong. Ini bisa bawa najis ya. Dan sekarang ini lagi banyak virus bakteri. Nah, mereka ini tidak serius, ngaji tidak serius. Ibadah nggak serius, dakwah juga nggak serius. Itu penipu dunia itu. Ya. Makanya yang tidak berjumpa dengan Nabi, tidak mendengar Nabi, di zaman kekosongan Rasul, mereka diuji oleh Allah suruh masuk api. Kalau mau masuk api, disuruh masuk surga. Kalau mau masuk api, masuk neraka. Artinya penipu yang mereka lihat. Karena dunia itu kesimpulannya begitu. Dunia itu penipu. Lepaskan syahwatnya, zina, minum khamr, narkoba, justru menderita, bukan bahagia. Itu memang dunia itu memang mata ghurur. Hati-hati. Kemudian ini yang ketiga. Yang pertama disuruh perhatikan, kedua Rasulullah disuruh bersumpah, yang ketiga dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Yang keempat, metode Al-Quran adalah memerintahkan kita berpikir annal muqtadal adl, bahwasanya konsekuensi dari adanya Allah, keberadaan Allah, Allah pasti adil. Allah pasti adil. Percaya Allah tidak? Percaya. Kalau percaya Allah, pasti percaya Allah Maha Adil. Percaya Allah Maha Adil, percaya. Kalau sudah percaya Allah Maha Adil, banyak orang yang tidak mendapatkan haknya dalam kehidupan dunia ini. Banyak orang yang mengambil hak orang lain dalam kehidupan dunia ini. Jadi orang yang mengambil hak orang lain, dia bahagia selama di dunia. Orang yang diambil haknya, dirampok, diperas, seterusnya, dia menderita selama hidup di dunia. Padahal dia orang baik. Kemudian selesai kehidupan, tidak ada apa-apa setelah itu. Yang jahat dan yang baik sama diperlakukannya. Mungkin tidak Allah memperlakukan seperti itu. Tidak mungkin. Itu nggak adil. Orang yang baik dan yang jahat diperlakukan sama. Nggak ada apa-apa setelah itu, hampa. Tidak adil kalau Allah begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antaranya dalam surat Al-Qalam, afana jalul muslimina kal mujrimin. Akankah kami menjadikan orang Islam seperti orang yang banyak dosa? Orang kafir itu banyak dosa, Pak. Enggak ada orang kafir enggak banyak dosa.
Ya, orang-orang jahat keyakinannya aja udah najis. Innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu, orang kafir itu najis. Jiwanya najis. Jiwanya najis. Kenapa jiwanya najis? Meyakini keyakinan-keyakinan yang syirik, kufur, najis. Kotor jiwanya dengan najis. Badannya juga ya, tidak jauh dari najis. Najis yang paling berat saja air liur anjing, ya kan? Dia senang dijilat-jilat anjing. Dia kasih pipinya biar dijilatin anjing, Pak. Nah ini ya mereka badannya tidak lepas dari najis dan jiwanya najis. Apakah kami akan perlakukan muslimin seperti mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menentukan kok seperti itu? Di mana akal kalian? Amasibal ladzina istaru sayyiati an najalahum kalladzina amanu wa amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu mengira kami akan jadikan mereka sama dengan orang yang beriman dan beramal saleh? Tidak mungkin. Sa'amayahkumun, buruk sekali persangkaan mereka. Am najalul ladzina amanu wa amilus shalihati kal mufsidina fil ardi? Apakah kemudian kami akan menjadikan orang yang beriman dan beramal saleh seperti orang yang berbuat kerusakan di dunia? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, didatangkan di hari kiamat orang muslim yang paling sengsara hidupnya. Paling sengsara hidupnya. Mungkin cacat, miskin, bodoh, tapi dia beriman. Penuh dengan musibah hidupnya, paling sengsara. Lalu dicelupkan ke dalam surga satu celupan. Masuk surga satu detik, keluar lagi. Ternyata kenikmatan surga yang dia dapatkan menghapuskan seluruh kesengsaraan yang dia rasakan. Setelah disebut sibghah, ditanyakan kepadanya al-marrabika bu'su. Keadilan Allah, masa di dunia sudah sengsara, di akhirat mau sengsara lagi. Padahal dia sudah mau taat pada Allah, sudah muslim, sudah mau ibadah. Makanya kita jangan meremehkan orang-orang yang cacat, ya, yang miskin, yang bodoh, selama mereka mau beribadah kepada Allah. Kemudian didatangkan orang kafir yang paling bahagia, mungkin jasadnya ganteng, cantik, uangnya banyak, otaknya pintar, jabatannya tinggi, pokoknya yang paling nikmat dalam kehidupan dunia. Ya, lalu dicelupkan ke neraka satu celupan. Dia melihat dan merasakan satu detik di neraka, bagaimana rasanya. Allah katakan, apa ya kah kau pernah merasakan kenikmatan di dunia? La ya Rabb, tidak. Hilang semua itu. Mungkin seperti kita buka puasa, Pak. Ya, siang kita haus, lapar. Begitu kita makan, minum, padahal maghrib, kayaknya lupa tadi laparnya bagaimana. Seperti itu mungkin. Jadi keadilan Allah tidak mungkin hari kiamat itu sama semuanya, diperlakukan sama, atau tidak ada hari kiamat, tidak mungkin. Ini Al-Quran dengan 4 metode, ya, menjelaskan tentang hari kiamat, kebangkitan jasad dari kubur, ya. Kemudian yang kedua adalah dari hadis Nabi SAW, banyak sekali. Di antaranya yang pertama hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril al-masyhur. Ya, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, Rasulullah SAW katakan, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
Makanya sangat penting di masjid-masjid kita ini dilaksanakan kajian ilmiah membahas tentang bagaimana beriman kepada Allah, pada malaikat. Karena tadi di awal saya sudah katakan, keimanan yang salah dianggap tidak beriman. Orang Nasrani beriman kepada Allah dengan salah dianggap tidak beriman. Beriman kepada hari kiamat dengan salah dianggap tidak beriman. Bahaya. Ini namanya ilmu akidah, rukun iman. Jadi Islam dan iman itu seperti pohon. Islam itu yang nampak, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, sedekah, haji, semua nampak. Tapi kalau rukun iman seperti akar tertutup di bawah tanah. Lebih penting mana? Pohon yang besar atau akar yang kuat? Padahal kalau pohon semakin besar, dia butuh akar semakin dalam. Makanya membahas rukun iman, akidah, pembahasan akidah itu harus lebih apa? Lebih kuat, lebih sering. Karena dia akarnya, di situ bahan bakarnya. Sehingga keluar amalan-amalan itu. Tumbuh menjadi tumbuhan yang besar, pohon besar, keluar daunnya, buahnya, keluar bunganya yang perindah. Dari mana? Sebabnya dari akarnya. Nah, dari akarnya. Akarnya itu akidah. Akidah yang apa? Shahihah. Bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Karena kesesatannya umat-umat terdahulu begitu, Pak. Ya, ini kitabnya diterjemah bahasa lain, kemudian terjemah lagi, bukan merujuk pada kitabnya, merujuk pada terjemahan lagi. Terjemahan ini diterjemah ke bahasa lain, terjemahan ini ke bahasa lain, terjemahan ini jauh sekali dari bahasa aslinya. Bahkan kemudian bahasa aslinya hilang. Ya, hilang. Kenapa Allah takdirkan begitu? Karena sudah ditakdirkan akan diganti dengan kitab terakhir, Al-Quran. Demikian juga Rasulullah sudah mewanti-wanti supaya tidak terjadi begitu. Rasulullah katakan, ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan 2 peninggalanku ini, tidak akan tersesat. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan hadis. Diterangkan ulama. Terangan ulama dari sahabat. Nah, datang tabi'in menerangkan lagi, bukan menerangkan dari sahabat. Karena ada orang-orang yang beragamanya begini, Al-Quran dan hadis diterangkan sahabat, ucapan sahabat diterangkan tabi'in, ucapan tabi'in diterangkan ulama, ucapan ulama diterangkan ulama, ucapan ulama diterangkan ulama. Terus, jadi mereka fokusnya kepada apa? Ucapan ulama, meninggalkan tadi sumbernya, yaitu Quran dan hadis. Maka yang kita maksud dengan kembali kepada Quran dan hadis adalah kembali fokus kepada Quran dan hadis, kembali berinteraksi dengan Quran dan hadis. Karena kesesatannya umat terdahulu seperti itu. Jangan sampai kalian mengikuti kesesatan seperti itu. Agamanya semuanya ucapan qala ulama. Qurannya mana? Hadisnya enggak ada. Akan lemah dalam beragama. Karena manusia diciptakan dengan fitrah untuk taat kepada Quran dan hadis. Bukan taat pada sesama manusia. Kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka kita kembali kepada Quran dan hadis, itu maksudnya. Ucapan ulama ini cuma apa? Penjelas yang menerangkan. Ya. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika dia mati. Siapa yang matinya sedang haji atau umroh, bangkit hari kiamat mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Bangkitnya begitu.
dibangkitkan sesuai keadaan ketika dia mati. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, innan nas yus'aquna yaumal qiyamah. Sesungguhnya seluruh manusia pingsan di hari kiamat. Fakunu awwala man yafiq. Aku adalah yang pertama kali tersadar. Faida Musa akhidun bil arsy. Saat itu aku melihat Musa sedang memegang arsy. Ya, fama adri akana fi man sa'id am juzia fitur atau kama qala sallallahu. Lanjutan hadis ini. Saya tidak tahu, kata Rasulullah, apakah dia termasuk pingsan waktu itu ataukah dia sudah diganti dengan pingsannya ketika di Bukit Tursina, ketika Nabi Musa minta melihat Allah dengan jelas. Ya, hari ini andur ilaik, ya Allah, berilah aku kesempatan melihat kepada wujudmu. Wujudmu. Tentunya sebagian, karena Allah Maha Besar, nggak mungkin bisa melihat ya wujud Allah semuanya. Tapi sebagian, nadratu, ya bukan nadratu isti'ab, minta. Kata Allah, lantaroni, engkau tidak akan bisa kuat melihatku. Hijabuhu nur, karena Rasulullah mengatakan hijabnya Allah cahaya. Allah dihijabi oleh cahaya. Logo syifat, kalau cahaya itu disibakan, la ahraqat subuhatu wajihi ila man tadara ma intaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau hijab cahaya Allah disibakan, maka pancaran wajah Allah akan membakar seluruh makhluk yang mata Allah lihat padanya. Makanya Allah Ta'ala katakan kepada Musa, lihat kepada gunung itu. Aku akan perlihatkan sebagian wujudku kepada gunung itu. Kemudian gunung itu apa? Hancur. Ya. Fakhara Musa sa'iqa. Maka Musa pingsan. Ya. Tidak akan kuat manusia di dunia ini melihat Allah. Tapi di akhirat kelak. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah berseri-seri karena melihat kepada wujud Allah. Sebagian zat Allah. Ya. Nah, di dunia ini semua yang terbayang tentang zat Allah di akal kita, fallahu ala khilafi dzalik, Allah tidak seperti itu. Karena yang terbayang di akal kita itu ciptaan kita. Padahal Allah bukan ciptaan kita. Allah tidak bisa diciptakan oleh kita. Allah yang menciptakan kita. Ya. Nah, inilah dalil dari Quran dan hadis tentang kebangkitan hari kiamat. Ya. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika sudah hancur seluruh bumi ini, hancur, matahari juga digulung, gelap selama 40. Kata Abu Hurairah menyampaikan dari Rasulullah. Abu Hurairah ditanya, 40 apa? 40 hari, bulan, tahun. Gak bisa menyebut. Karena tahun dihitung dari bulan, bulan dari hari. Hari dari matahari, matahari udah gak ada. Bagaimana ngitungnya? Selama 40. Kemudian dalam banyak riwayat, ya, dalam keadaan gelap itu Allah katakan, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong, di mana para diktator yang kejam dan bengis. Nah, gak ada. Sunyi, senyap. Lalu Allah turunkan apa? Hujan. Dalam riwayat airnya seperti air mani. Maka manusia tumbuh dari kubur mereka seperti pohon tumbuh. Tanpa ruh tumbuh. Tingginya situ nadhiroan. Kata Rasulullah, kalian dibangkitkan dengan tinggi 40 hasta. Seperti ayah kalian Adam. 30 meteran tingginya. Lebar badannya sabatu adro.
7 hasta, 3-4 meter. Tanpa ruh mereka berdiri. Ya, sampingnya orang di zaman yang hidup di zaman ini semua bangkit dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersendal, tidak berkhitan. Kemudian ketika telah ditiupkan sangkakala, masuklah ruh ke jasadnya masing-masing. Pasangannya masing-masing. Ya. Nah, kemudian faidahum qiyamun yandurun. Tiba-tiba mereka melihat dan memperhatikan. Berdiri, melihat. Itulah mereka bingung. Mau kemana nih? Yang sudah saya sampaikan. Urutannya apa? Hems, Haud, Mizan, Sirat. Haud, pertama kali kita ke telaga Rasulullah SAW. Telaga Kausar. Kausar ini nama sungai di surga yang mengalir sampai ke telaga beliau. Ya, kita kemudian orang-orang diberi baju sesuai dengan baju yang terakhir yang mereka pakai. Ya, orang beriman. Orang kafir tidak dikasih baju. Rubba kasiatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Betapa banyak orang berpakaian di dunia tidak bisa berpakaian di hari kiamat. Ya. Nah, kemudian mereka kumpul di Haud, telaga Nabi SAW. Setelah Haud, Mim, Mizan, timbangan. Sebelum timbangan, bertebaran apa? Kertas-kertas catatan amal. Sebelum bertebangan catatan amal yang diambil dengan tangan kanan, tangan kiri apa? Syafaat. Ya, inilah yang disebut dengan al-maqam al-mahmud. Karena sangat lama orang nunggu di sana. Orang nunggu di mana? Padang mahsyar lama. Matahari didekatkan, jarak 1 mil, manusia kepanasan, kepayahan. Akhirnya mereka semua datang kepada Adam. Wahai Adam, engkaulah ayah kami semuanya. Minta kepada Allah agar disegerakan terjadi pengadilan, penghakiman. Ya, Adam mengatakan, ya, nafsi, diriku, aku pernah dilarang makan sesuatu buah, namun aku melanggarnya. Datanglah kalian kepada Nuh, awwalur rasul pertama kali. Ya. Maka mereka datang kepada Nuh. Nuh mengatakan, aku pernah mendoakan kebinasaan untuk umatku, nafsi. Diriku, bagaimana nasibnya diriku. Dan Tuhan telah murka pada hari ini, tidak pernah murka seperti ini. Dan tidak akan pernah murka lagi seperti ini. Datanglah kalian kepada Ibrahim. Maka manusia seluruhnya datang kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, mintakan benda seterusnya. Maka Ibrahim mengatakan apa? Aku telah berdusta 3 kali. Ketika istriku mau nikah oleh raja, aku mengatakan dia saudariku. Ya, padahal ini tauriah. Istrinya Sarah mengatakan ketika itu, kenapa engkau tidak sebut aku istrimu? Kenapa? Jempolnya. Karena dia memegang kampak dengan apa? Jempolnya. Yang melakukan yang besar ini, maksudnya jarinya. Nah, ini tauriah. Ya. Tapi Nabi Ibrahim merasa berdosa, merasa bersalah. Datanglah kalian kepada Musa. Mereka semua datang kepada Musa. Musa mengatakan, aku pernah membunuh jiwa. Ya, tidak sengaja Kipti dan Israeli bertikai. Musa pukul orang Kipti, orang Mesir, mati. Tanpa sengaja membunuhnya. Ya, nafsi, bagaimana diriku. Sedang Rob murka hari ini, seperti ini. Datanglah kepada Isa. Mereka semua datang kepada Isa. Lalu Isa mengatakan, datanglah kepada Muhammad SAW sebaik-baik Rasul. Dan Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Datang kepada.
Karena Isa nanti akan ditanya, anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau pernah mengatakan jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Qala subhanak. Isa mengatakan, Maha suci engkau. Aku tidak pernah mengucapkan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah berucap kecuali apa yang kau perintahkan. Beribadalah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Datang mereka kepada Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW maju. Kemudian bersujud. Kemudian diilhamkan kepada beliau puji-pujian yang belum pernah beliau ketahui sebelumnya. Diilhamkan kepada beliau nama-nama Allah yang belum pernah beliau ketahui sebelumnya. Kemudian Allah katakan, irfa ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kau diberi, dan berilah syafaat, niscaya engkau diizinkan. Mulailah terjadi pengadilan hari kiamat. Ini yang disebut dengan al-maqamul mahmud yang kita minta. Rasulullah SAW setiap kali kita mendengar adzan, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih dari riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, man qala hina yasma'un nida, siapa yang membaca setelah mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, ya Allah pemilik panggilan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan ini, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Wasilah itu kedudukan tinggi di dalam surga, tertinggi dalam surga. Wal fadilah, dan keutamaan. Wa ba'ashu maqamam mahmud alladhi wa'attah. Ini bangkitkan beliau, ini hari kebangkitan, bangkitkan beliau di maqam al-mahmud, tempat terpuji, yaitu syafaat uzma. Syafaat uzma alladhi wa'attahu, yang kau telah janjikan kepadanya. Siapa yang membaca ini setelah adzan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ya. Maka baginya syafaatku di hari kiamat. Ya. Ini termasuk sebab mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Tentunya setelah adzan ada sholawat. Ya, di hadis lain, ya, setelah mendengar adzan diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wasallam, summa sallu alayya, bersalawatlah kepadaku. Jadi ketika adzan telah selesai, la ilaha illallah, ya, kita membaca Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli alaihi, atau Allahumma, dan seterusnya salawat, kemudian membaca doa ini, ya. Al-maqamul mahmud, ini yang Allah sebutkan di dalam surat, ya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Al-Isra, ini ya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, kelak Rabbmu akan membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Ya. Ditanyakan kepada Abu Hurairah tentang al-maqamul mahmud tadi, beliau mengatakan hiya syafa'ah, dia adalah syafaat. Rasulullah SAW mengatakan juga, menjelaskan juga tentang al-maqam al-mahmud itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya yaitu Ka'ab bin Malik, idza kana yaumal qiyamah, apabila terjadi kuntu ana wa ummati ala tallin fayaksuni hullatan khadra, maka aku dan umatku berkumpul, lalu Allah memberikan kepadaku hullatan khadra, baju jubah kebesaran yang berwarna hijau. Summa ya'dzana li tabaraka wa ta'ala an aqula ma sya'allah, kemudian Allah mengizinkan kepadaku untuk memujinya dengan apa yang dia kehendaki. Wa an aqul masyaallah an aqul wa dzalikal maqamul mahmud, kata Rasulullah, itulah al-maqam al-mahmud. Ya. Ini
Kemudian setelah Maqamul Mahmud mulailah bertebaran lembaran-lembaran. Allah katakan Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menghisap pada hari ini. Ya, di antara mereka ada yang mengambil dengan tangan kanan. Utiya biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa man utiya kitabahu bisimalih, siapa yang mengambil catatannya dengan tangan kiri, di ayat yang lain wara al-dhahri, di belakang punggungnya. Fasaufa yuhasabu hisaban fasaufa wa man utiya kitabahu bisimalih fasaufa yad'u subura, dia akan berteriak celaka diriku. Ya. Ini apa yang akan terjadi setelah itu, ya, adalah Rasulullah menceritakan tentang mizan setelah haram, ya, lalu tadi syafaat uzma, lalu mulailah bertebaran catatan amal. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, ada yang tangan kiri. Setelah itu mulailah mizan, timbangan. Manusia dinaikkan di atas anak timbangan bersama catatan-catatan amalnya, bersama pahala amalannya, memiliki berat. Nah ini kok amalan bisa memiliki berat? Itu hari kiamat sudah beda hukumnya dengan kehidupan dunia. Di dunia ini, bumi ini benda jatuh ke bawah, keluar ke antariksa udah nggak jatuh ke bawah. Udah beda, apalagi hari kiamat, beda lagi. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh kakinya Ibnu Mas'ud ini lebih berat di atas mizan daripada Gunung Uhud. Karena amalannya luar biasa, diantaranya menyampaikan ilmu kepada kita yang luar biasa besar. Rasulullah mengatakan, wa innahu la yu'ta bi rajulis samin la ya'dilu indallah janaha ba'udah. Didatangkan orang yang sangat gemuk, sangat besar, ternyata tidak ada beratnya walaupun sebelah sayap nyamuk. Ya, ini yang akan kita bahas selanjutnya, insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, tentang syafaat, tafsil tentang syafaat dan kelanjutan kejadian hari kiamat yang akan kita alami masing-masing. Ya, kita semua pasti akan mengalaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang kita bahas dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan tidak? Saya kira cukup ya. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin saya pertanyakan Pak Ustadz, setelah kita meninggal dunia ini di alam kubur, apakah yang soleh dengan tidak soleh itu langsung ada istilahnya surga neraka? Karena kan ada siksa kubur. Sedangkan seperti yang diinformasikan Pak Ustadz tadi, surga neraka itu setelah rangkaian-rangkaian yang ke Al-Kausar, ditimbang dan sebagainya. Itu aja mungkin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwasanya nikmat dan azab kubur adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, adanya nikmat dan azab kubur. Ayat-ayatnya sudah kita bawakan, hadis-hadisnya sudah juga kita sampaikan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka ditampakkan. Dan dia enggak masuk neraka, tapi ditampakkan neraka kepada Firaun dan pengikutnya. Wa yaumal qiyamah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan pada hari kiamat masukkanlah Firaun dan tentaranya, pengikutnya, ke adab yang besar.
Nikmat kubur juga banyak. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-qabru hufrah min hufari niran au raudah min riyadil jannah. Kuburan itu adalah satu taman dari taman-taman surga atau satu jurang dari jurang-jurang neraka. Ya. Jadi memang hari kiamat itu ditampakkan amalan, ditimbang amalan yang diberikan pahala sempurna. Tapi sesungguhnya pahala amal kita sudah didapatkan sejak kapan? Sejak sekarang, Pak. Sekarang. Kata para ulama, siapa yang tidak merasakan surga dunia tidak akan merasakan surga akhirat. Apa yang dimaksud surga dunia? Surga dunia itu di hati. Ketika hidup di dunia ini, hatinya itu surga. Hatinya itu sejuk, tenang, indah. Karena apa? Keimanannya yang benar kepada Allah, pada Rasulullah, dan pada hari akhir. Nah, ketika masuk kubur, surganya itu sepanjang pandangan mata dia mampu memandang. Didatangkan, kata Rasulullah dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang kita sampaikan riwayat Bukhari di pertemuan teman sebelum ini, disampaikan ke kuburnya min rauhiha wa tibiha, disampaikan ke kuburnya dari dinginnya surga dan dari wanginya surga. Ya, merasakan nikmat kubur. Makanya permisalan nikmat dan adab kubur seperti mimpi di hidup dunia ini. Ada yang mimpinya nikmat, ada yang mimpinya adab. Ya kan? Orang tidur di istana, di hotel berbintang, tapi mimpinya disiksa. Bangun pagi hari badannya ikut sakit, Pak. Capean, keringat, gelisah. Nah, ini mimpi buruk. Ada orang tidur di rumah yang sederhana, tapi dia ahli ibadah, dia sepanjang harinya melakukan kebaikan, tidurnya tidur yang nikmat, mimpinya mimpi indah. Mimpinya dia makan bersama bidadari dan seterusnya. Nah, ini permisalan kematian seperti permisalan tidur. Nah, permisalan tidur. Makanya ketika bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tadi malam kita mati, kematian kecil. Jadi ada kematian kecil, kematian besar. Ada kiamat kecil, kiamat besar. Gitu. Kematian kecil tidur, kematian besar badan kita mati. Ya. Kematian besar itu kiamat kecil. Kiamat besar seluruh alam hancur. Jadi nikmat kubur adalah nikmat barzakh mengenai ruh dan jasad. Ya. Azab kubur, azab barzakh mengenai ruh dan jasad. Walaupun jasadnya ditabur setelah dihancurkan, dibakar, dihancurkan jadi debu, ditabur di lautan, tetap dia mendapatkan. Karena apa? Bagi Allah tidak terbatas pengetahuan Allah dan kekuasaan Allah antara makrokosmos sampai mikrokosmos. Menurut kita debu itu udah paling kecil, padahal kecilnya lagi Allah Maha mengetahui dan Maha mampu. Walaupun jasadnya dimakan ikan, ikannya mati dimakan ikan lagi, atau jasadnya dikubur kemudian hancur,
diserap oleh tanaman, tanamannya jadi buah, buahnya dimakan orang, orangnya mati lagi, dimakan binatang buas, binatang buasnya mati, diserap tanah, tanah. Allah maha mampu itu, maha mampu untuk mengumpulkan masing-masing, maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, makanya azab dan nikmat kubur itu permisalannya seperti mimpi, ya, mimpi yang indah atau mimpi yang buruk. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan kalian hanya akan mendapatkan pahala sempurna, balasan sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat baru mendapatkan balasan yang sempurna. Makanya hari kiamat itu kebangkitan jasad. Jasad bangkit, Pak, karena udah bersama ruh. Dalam hadis-hadis yang lain kita telah sebutkan rohnya orang beriman tergantung di kendil-kendil di bahagia. Orang yang berbuat jahat, koruptor, penjahat, walaupun rumahnya besar, tapi hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Matinya bunuh diri. Karena surga dan neraka ada di mana? Di hati. Ma fa'ala a'da'i bi wa jannati fi qalbi. Kata sebagian ulama, apa yang mau dilakukan musuhku kepadaku, padahal surga itu ada dalam hatiku. Aku dibunuh, aku mati syahid, aku di penjara, aku beruzlah, aku dibuang, aku siyahah, berkelana. Nah, ini ucapan sebagian ulama. Maka dari itu pahala Allah Subhanahu wa taala sejak di dunia. Pernah kita sampaikan ucapan sebagian ulama, ketika kita memberikan kepada Allah kebaikan kontan, lalu Allah memberikan balasannya tunda, itu zalim, itu su'uldon kepada Allah. Masa Allah berbuat zalim? Kita melakukan kebaikannya kontan, maka balasannya juga kontan di dunia. Cuman di dunia diberikan sedikit, yang banyak disimpan untuk akhirat. Paham nggak? Kalau kita berikan kebaikan kontan, masa Allah kasihnya tunda? Zalim dong. Matlul ghani dzulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu, kata Rasulullah. Orang membayar hutang, ya, menunda-nunda membayar hutang, kedoliman. Orang mampu bayar hutang, tapi ditunda. Kita jualan, kita kasih ini barangnya, bayarnya nanti besok ya. Iya, begitu besok tanya, ntar sore deh, gimana bayarnya? Besok lagi. Dolim dia, padahal ada duitnya. Ada duitnya bisa bayar, tapi dia tunda-tunda. Dolim. Nah, Allah maha kaya. Makanya ini ya, keyakinan bahwa kita melakukan amal soleh kontan, pahalanya juga kontan, Pak, di dunia. Cuman disisakan besar di dunia, dikasih sedikit. Yang besar disimpan di sisi Allah. Kenapa? Karena dunia ini kecil. Kalau diberi sekarang nggak muat bumi ini. Satu orang di akhirat dapat 10 bumi. Nggak cukup bumi, satu bumi ini. Makanya disimpan di sana. Karena besar, banyak. Kalau dikasih di dunia kecil. Paham ya? Ini jangan sampai kita suudan. Kok kita nggak dapat pahala nih? Ya karena Allah bayarnya ntar tunda. Dolim dong Allah. Kita kontan, Allah juga kontan. Nah, makanya pahala kebaikan kita itu dapat di mana? Di dunia, di kubur, dan di surga. Pahala keburukan, balasan keburukan didapat di mana? Di dunia, di kubur, dan di neraka. Paham ya? Jadi sejak sekarang pun kita sudah dapat balasan. Coba lihat, orang yang rajin sedekah, kaya raya, Pak. Balasan dari Allah itu. Sejak di dunia. Orang yang hobinya zina, kena AIDS.
Itu azab dari Allah. Orang yang berbakti kepada orang tua, pahalanya di dunia dan di akhirat. Orang yang durhaka kepada orang tua, hancur dunianya, hancur akhiratnya. Jadi begitu, pahala itu gak cuma di akhirat. Dunia, kubur, akhirat. Azab juga gitu, azab itu dapat di dunia, di kubur, di akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurangan. Terima kasih atas perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita kefaqihan dan keistiqomahan di atas agama ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.